Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Oke sahabat Doknefs, ketemu lagi bersama Doknefs. Kali ini saya akan mengungkap mengenai mitos bayi kuning pada bayi yang baru-baru lahir, ya. Jadi pada neonatus kuning, pada bayi neonatus. Ada 6 mitos yang saat ini masih suka dipercaya oleh masyarakat kita. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu, bahwa kuning itu bisa hilang dijemur. Nah, ini nih mitos yang paling kuat banget nih mitosnya. Bahkan hingga beberapa tenaga kesehatan pun mungkin masih ada yang percaya bahwa matahari, menjemur di bawah matahari bisa menghilangkan kuning, dan memberikan saran kepada pasien-pasien yang mengalami kuning. Jadi itu mitos ya. Penelitian akhir-akhir ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh menjemur terhadap hilangnya kuning pada bayi baru lahir. Jadi bilirubin itu tidak akan turun kadarnya dengan dijemur. Tapi yang paling penting apa? Perbanyak asupan ASI-nya atau minumnya, sehingga bilirubin itu akan keluar dan terkuras melalui BAB dan buang air kecil. Oke, jadi menjemur itu mitos untuk menurunkan zat kuning, ya. Namun tetap bayi tetap harus dijemur walau sebentar saja, tidak perlu lama-lama, untuk mengaktifkan vitamin D3 yang penting dalam metabolisme tubuh dan kalsium. Kemudian mitos berikutnya, bayi kuning itu dikarenakan waktu hamil ibunya banyak mengkonsumsi wortel. Nah, itu juga salah banget ya. Jadi kuning pada bayi baru lahir itu bukan karena ibunya kebanyakan makan wortel, ya, sama sekali tidak ada hubungannya, karena zat kuning itu sebenarnya hasil perpecahan sel darah merah dari si bayi maupun dari si ibu yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh bayi, menghasilkan zat yang namanya bilirubin, kemudian menumpuk di dalam tubuhnya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan konsumsi wortel saat hamil. Oke? Jadi ibu boleh makan banyak wortel, tapi ya tentu jangan kebanyakan, karena tetap dalam wortel terdapat vitamin A yang cukup tinggi yang memang bisa menumpuk di dalam tubuh baik si ibu maupun si bayi, ya. Kemudian mitos ketiga, bayi kuning itu karena keturunan. Jadi ada yang percaya, oh iya dulu bapaknya kuning, ibunya kuning, maka si anak pasti kuning. Nah, ini juga tidak ada hubungannya. Penyakit kuning pada bayi baru lahir tidak ada hubungannya dengan keturunan, ya, tidak ada sama sekali. Jadi ibunya kuning atau tidak, itu tetap bayinya bisa kuning bisa enggak juga, ya. Jadi tidak ada sama sekali hubungan keturunan. Kemudian mitos keempat, bayi kuning itu tidak berbahaya. Nah, hati-hati dengan mitos ini, karena ini justru bisa mencelakai si bayi. Nanti memang tidak semua bayi kuning itu berbahaya, tapi bisa berbahaya. Kapan tuh? Kalau kadarnya sangat tinggi, ya. Jadi kadar bilirubin yang sangat tinggi, apalagi mencapai kadar 20, zat bilirubin itu akan toksik ke otak bayi tersebut dan meracuni otak bayi tersebut, sehingga dapat mematikan atau merusak sel otak bayi.
yang dapat menyebabkan kejang, gangguan perkembangan, malas menetek, tidak aktif, bahkan hingga kematian. Memang hal tersebut tidak terlalu sering terjadi, tapi anggapan bahwa tidak berbahaya sama sekali itu salah. Makanya wajib sekali ketika kita menemukan bayi kita kuning, wajib diperiksakan ke dokter anak atau dokter terdekat, kemudian diperiksakan laboratorium zat bilirubinnya seberapa tinggi. Kalau tinggi harus dilakukan fototerapi atau terapi sinar biru, ya. Oke. Nah, kemudian mitos ke-5, bayi kuning apabila nanti dewasanya bisa kuning lagi, atau pas usianya misalkan nanti 7 tahun bisa kuning lagi, itu ada hubungannya dengan yang dulu kuning. Sama sekali salah. Jadi kuning pada bayi lahir hanya akan terjadi saat itu saja, dan memang nanti akan berangsur turun setelah 2 minggu sampai sebulan, ya, dan tidak akan terjadi berulang nanti di usia lebih besar. Kalaupun sampai nanti di usia lebih besar terjadi kuning lagi, itu suatu hal yang berbeda, masalah berbeda, penyakit yang berbeda. Contohnya hepatitis A atau kena penyakit yang mengenai liver, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kuning saat lahir. Nah, kemudian mitos yang terakhir adalah banyak yang percaya masyarakat bahwa pemberian susu kambing bisa menghilangkan kuning. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya khusus bahwa susu kambing itu menurunkan kuning, ya. Mau susu kambing, mau susu sapi, mau susu manusia, ASI terutama, itu bisa menurunkan kuning itu bukan karena ASI susu atau sapinya, tapi karena jumlahnya yang banyak. Intinya perbanyak minum, ya, si bayi tersebut asupannya, sehingga BAB-nya jadi lebih sering, buang air kecilnya lebih sering. Nah, maka bilirubin itu akan turun karena terkuras dari tubuhnya. Oke, segitu dulu. Itulah 6 mitos yang salah semua, ya, hanya mitos tos. Ya, segitu dulu. Sampai jumpa lagi. Selalu ingat, jadilah pintar untuk sehat. Salam semuanya. Bye.